apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari kos ke sini? Alhamdulillah baik juga. Juga. Oke. Iya. Eh, Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu? Ada Mbak. Gimana? Nih, jadi ini tentang urusan pekerjaan ya Mbak. Mm-mm. Sekarang saya itu sedang bekerja di salah satu lembaga pendidikan Mm-mm. yang membuat saya itu sedikit lelah, pusing, stres ya seperti itulah ya. Ah, Karena di lembaga pendidikan itu sangat bukan sangat sih, ya, banyak sekali miscommunication antara rekan-rekan kerja saya. Jadinya saya pusing, bingung mau ikut yang mana seperti itu. oke, gitu ya. Sebelumnya saya mau tanya, kita perkenalan dulu aja ya, Oh biar enak iya, gitu. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Maila Husna, bisa dipanggil Nadia boleh, Maila juga boleh. Saya dari Banjarnegara. Silakan Mbak, ya perkenalan dulu. baik. Perkenalkan Mbak, nama saya Isnani Babandari, Iya, saya berasal dari Kebumen. Terus pekerjaan saya yaitu menjadi guru di salah satu lembaga pendidikan. oke. Mbak Ya, Isna ya? iya. Iya, Mbak Isna. Saya mau tanya dulu nih sebelumnya, Mbak Isna udah pernah melakukan konseling belum sebelum ini? Sebelum ini belum sih, ini baru pertama kali. Oke. Alangkah lebih baiknya saya jelaskan dulu ya proses konseling itu gimana gitu ya. Iya baik Mbak. Oke, konseling itu adalah proses yang dilakukan oleh profesional. Yang dilakukan oleh profesional di sini berarti saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konselingnya Konseling seperti ya. itu. Dan saya akan berusaha membimbing dan juga mengarahkan Mbak untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan Mbak gitu lah ya. Iya, Yang saat ini masalah Mbak sedang hadapi seperti itu. Nah, iya. di konseling ini ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Dimana nanti informasi yang Mbak berikan kepada saya atau saran saya kepada Mbak gitu dan sebaliknya akan jadi rahasia di antara kita berdua aja gitu ya. Iya. Dan juga di konseling ini ada asas keterbukaan. Nah, Mbak itu sebagai konseli mau terbuka tentang masalahnya kepada saya untuk menyelesaikan bersama gitu. Dan juga saya sebagai konseli juga terbuka untuk menanggapi masalah yang sedang Mbak eh, apa ya, yang sedang Mbak rasakan atau sedang Mbak alami seperti itu ya Mbak. Iya. Oke, eh, boleh ceritain lebih banyak nggak mengenai apa sih yang jadi masalah saat ini di Mbak? Ya, jadi yang jadi masalah saat ini ya karena pekerjaan saya di lembaga pendidikan tidak hanya mengajar dan jadwalnya itu sangat padat, terus terjadi miskomunikasi, itu membuat saya sangat stres dan pusing. Nah, apalagi ada dua pendapat tuh biasanya antara yang rekan kerja yang sepuh atau yang dituakan sama rekan kerja yang ya ibaratnya itu baru diangkat sebagai ya orang penting lah di lembaga pendidikan tersebut. Nah, apabila mau mengerjakan tugas yang dituakan pendapatnya kayak gini, terus yang satunya lagi kayak gini, berbeda pendapat. Nah, itu menjadikan saya bingung. Mau mengerjakan yang mana dulu buat tugas ini. Kalau mau mengerjakan yang ini pendapat yang dituakan, nanti yang ini bilang, kan saya ininya loh sebagai ibaratnya orang terpenting dalam lembaga ini. Terus kemudian kalau mau ikuti yang ini, nanti yang apa yang dituakan itu pasti bilang kayak gini. Kayak dulu ini kayak gini loh gitu. Oke, berarti masalah Mbak di sini tuh tentang kebingungan Mbak mau ikut yang ini atau yang ini untuk mengerjakan tugas-tugas pekerjaan Mbak sebagai guru gitu ya Mbak. Iya mbak, betul sekali. Oke, berarti kita menentukan tujuan dari konseling ini dulu ya Mbak. Iya, Ya. baik. Jadi masalah Mbak yang akan kita selesaikan mengenai miskomunikasi, adanya miskomunikasi Iya, di eh, mbak. lembaga pendidikan Pendidikan. Mbak itu, di pekerjaan Mbak gitu ya. Iya, Nah, di sini kita akan menemukan bagaimana sih perilaku yang baik buat menanggapi dari adanya perbedaan-perbedaan tersebut di iya, Mbak Isna itu sendiri ya. iya. Oke, eh oke, kita mulai dulu ya dari apa sih yang Mbak rasakan, gimana saat adanya miskomunikasi itu terjadi. Saat terjadi miskomunikasi ya
Selain bingung ya pasti pusing ya Mbak, mau ikutin yang mana. Terus buat persiapan itu sih tugasnya itu kan perlu disiapin. Nah itu juga membuat saya pusing stres, apalagi di jadwal yang selalu padat. Berarti bukan cuma perbedaan pendapat tapi juga manajemen waktu juga, jadwal yang sangat padat gitu ya Mbak. Iya betul sekali Mbak. Oke, terus gimana Mbak Isna menanggapi adanya perbedaan pendapat itu? Nah, untuk menanggapi perbedaan pendapat tersebut, biasanya sih saya komunikasikan terlebih dahulu ya Mbak, antara pendapat yang dituakan sama pendapat yang satunya lagi. Nanti biasanya kedua rekan kerja ini biasanya mengobrol dan memutuskan untuk bagaimana. Dan biasanya sering-seringnya yang dipakai itu ya pendapat yang dituakan. Rekan-rekan kerja yang lain juga memakai pendapat beliau. Oke, nah sejauh ini Mbak Isna kan udah menjalani dari pendapat-pendapat itu ya. Iya. Ada masalah lain nggak saat Mbak menjalani satu pendapat itu? Kalau masalah lain sepertinya tidak ada Mbak. Nggak ada. Enggak, paling ya karena ya itu sih jadwal padat sih yang jadinya lumayan susah. Jadwal padat juga. Oke. Sepertinya pendekatan yang cocok untuk konseling kali ini tuh pendekatan realitas ya Mbak. Iya. Dimana ini berfokus pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Persis seperti masalah yang sedang Mbak Isna alami, Iya. yaitu bagaimana cara memutuskan antara berbagai pendapat dan juga manajemen waktu yang mungkin membingungkan Mbak sendiri dalam pekerjaan Mbak ya gitu. Iya. Ya, dalam konseling pendekatan realitas ini terdapat 4 tahapan, yaitu ada want, doing, kemudian evaluasi dan juga planning. Nah, kita berfokus pada 2 dulu, yaitu want dan juga doing. Want di sini Mbak Isna tuh pengen apa sih dari penyelesaian masalah saat ini gitu. Jadi ini yang Mbak Isna harapin dari adanya proses konseling ini untuk masalah Mbak kedepannya tuh gimana? Ya yang saya harapkan dengan adanya konseling ini ya saya bisa nggak bingung dalam ngadepin berbagai miskomunikasi yang ada dalam lembaga pendidikan. Ya. Dan saya lihat ya dari cerita-cerita Mbak udah baik kok dalam mengikuti pendapat-pendapat yang itu, banyak pendapat itu dengan cara yang bijak. Salah satunya itu mengikuti yang lebih tua seperti itu. Iya. Nah dari pemutusan pendapat yang lebih tua itu, Mbak Isna kan lebih banyak ke yang lebih tua dan lebih dituakan gitu ya. Iya betul sekali. Di antara rekan-rekan kerja Mbak ada yang kayak apa ya, sebel gitu nggak pendapatnya nggak diterima oleh Mbak Isna? Enggak sih, karena semua ya sudah ikut yang lebih dituakan itu. Karena biasanya ya yang lebih dituakan itu ya emang udah berpengalaman dari yang kemarin-kemarin gitu. Oke, berarti kayak udah berpengalaman dan udah dapat dipercaya pendapatnya gitu Iya ya. betul. Oke, sebenarnya dari sampai saat ini pilihan Mbak Isna dari miskomunikasi ini tuh udah baik, tinggal gimana nanti koordinasi dengan teman-teman Mbak atau rekan-rekan kerja Mbak itu. Iya. Nah, nanti dibicarakan dengan baik, bisa dilakukan dengan konseling kelompok atau juga dibicarakan secara teman ke teman gitu loh, dari rekan kerja ke rekan kerja, itu bisa. Nah, di sini itu kita mau gimana ya, buat Mbak Isna tuh lebih nggak terlalu bingung gitu ya, Iya. dari kebingungan berpendapat, banyak pendapat itu. Nah, Mbak Isna lega nggak sih kalau ngikuti pendapat yang Mbak pilih? Ya lega sih, karena itu ya emang udah dapat pengalaman sih. Pendapat yang saya itu kan kayak udah lama bekerja di lembaga pendidikan tersebut, jadinya ya udah paham dan udah tahu tentang ya menurut beliau kayak gini ya sepertinya itu udah lebih baik loh, karena dia tuh udah punya pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah, kalau Mbak Isna mengikuti pendapat itu, ada masalah lain nggak atau berjalan sama apa yang direncanakan Mbak Isna? Ya biasanya itu sih berjalan dengan apa yang direncanakan, tapi ya biasanya ada yang sedikit
nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, jadi Mbak Isna lebih suka nggak sama apa ya namanya mengikuti pendapat yang dari dituangkan itu? Ya lebih suka sih, karena kalau pendapat yang satunya lagi itu biasanya sukanya itu dadakan. Kayak misal ya rencana kayak gini, ini udah berjalan tuh rencana, tiba-tiba ada, oh ini ya di tengah-tengah acara ini harus ada ini, di tengah-tengah kegiatan ini harus ada ini, dan itu begitu dadakan banget. Jadi ya kayak membuat gugup dan capek lah gimana cara mengatasinya, jadi buru-buru banget. Kalau yang pendapat dituakan ini kan benar-benar udah disiapin, jadinya kita ya udah sesuai dengan rencana itu gitu. Oke, jadi Mbak Isna tuh lebih suka atau lebih apa ya, lebih ringan untuk menjalankan pendapat dari yang lebih dituakan karena dianggap lebih berpengalaman dan Iya, pendapatnya tuh dapat lebih dipercaya gitu ya. iya betul. Tidak dadakan juga gitu ya. Iya betul sekali seperti itu Mbak. Oke, jadi udah clear dong di sini. Mbak Isna tuh lebih condong ke pendapat yang lebih dituakan. Iya, Seperti itu ya Mbak. Tinggal iya, gimana caranya mengkoordinasi rekan-rekan kerja Mbak supaya dapat lebih kompak atau gimana gitu kan. iya. Oke, kemudian uh, untuk kedepannya nih, Mbak Isna akan terus memegang pendapat dari yang dituakan itu atau Mbak Isna akan coba-cobalah pendapat dari yang lain. Nah itu saya juga masih memikirkan ya. Sepertinya saya lebih condong ke pendapat yang dituakan. Namun saya juga kadang merasa tidak enak dengan pendapat yang satunya lagi. Ya sepertinya lebih condong ke yang dituakan saja sih. Soalnya itu nggak membuat saya dadakan. Soalnya yang satu lagi itu pasti biasanya di itu ada apa-apa yang dadakan lah, kegiatan yang dadakan. Oke, berarti Mbak Isna tuh lebih berpatokan pada yang lebih Gitu. dituakan itu ya. Oke, kemudian eh selama pekerjaan ini ada masalah nggak sama rekan-rekan kerja Mbak mengenai pendapat yang dari dituakan itu? Kalau Kayak yang cekcok kah atau apakah? kalau yang dari tua kan nggak cekcok sih ya, karena biasanya ada miskomunikasi juga sih mbak sama rekan-rekan kerja yang lain. Ya paling di situ masalahnya. Dari miskomunikasi itu ya. Iya. Tapi ada yang biasanya berdebat nggak tentang pendapat-pendapat itu? Ada sih, di dalam itu pasti ada sih mbak. Oke, Karena kita kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda, masing-masing. iya seperti itu. Oke. Terus gimana apa ya? Gimana feedback Mbak dari perdebatan-perdebatan pendapat itu? Kalau feedback saya itu saya memandang terlebih dahulu sih mbak masalahnya apa, terus kayak memandang kok realitanya dulu, kenyataannya itu gimana. Kayak misal ada kegiatan ini, kayak misal bisa diselenggarakan di ruang ini atau di gedung ini, kalau memungkinkan kan bisa diselenggarakan ya. Kalau enggak ya berarti enggak. Jadi saya memilih untuk pendapat yang kayak ya sesuai dengan kenyataan aja mbak. Oke. Sesuai dengan kenyataan dan sesuai Iya, dengan apa yang harus dilakukan gitu ya. iya betul sekali. Oke. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Mbak Isna biasanya bingung dengan berbagai pendapat yang ada dalam rekan kerja Mbak. Iya, Kemudian Mbak Isna lebih berpatokan pada pendapat yang lebih dituakan. iya. Nah, sampai saat ini gimana perasaan Mbak Isna? Sampai saat ini ya dengan bercerita sama mbak ya sudah lumayan lega. Namun ya dengan menghadapi itu ya dengan saran-saran dan pendekatan yang mbak udah berikan ke saya, insya Allah ya bisa membantu saya untuk mengatasi kebingungan dalam menghadapi miskomunikasi itu. Oke. Oke. Terus kemudian ada sedikit masukan dari saya. Mungkin ini bisa diterapkan di lingkungan kerja Mbak dengan rekan-rekan kerja Mbak ya. Iya, Tingkatkan lagi komunikasinya walaupun dengan perbedaan pendapat itu ya. iya, Kita lihat dari 1 minggu ini ke minggu depan lagi kita akan adakan evaluasi dan juga planning untuk ke depannya tuh bagaimana. iya, Seperti itu ya Mbak. iya baik mbak. Oke. Mungkin cukup konseling saat ini pada saat ini. Nanti kita lanjutkan konseling untuk uh, ke tahap selanjutnya yaitu pertemuan di minggu depan. Seperti itu ya Mbak.
Ya baik Mbak, terima kasih Ya, sama-sama. juga atas saran-sarannya. Iya. Ya.